Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ahlu sadiqi wal wafa amma ba'du. Adik-adik sekalian, mari kita lanjutkan kuliah kita. Nah, materi kali ini kita akan membahas tentang kewarisan dalam hukum perdata Islam di Indonesia. Jadi, kita akan membahas tentang kewarisannya yang ada dalam hukum perdata Islam. Bukan berarti yang kita bahas sekarang itu 100% sesuai dengan fikih ya yang ada di kitab-kitab Arab gitu ya. Akan tapi kita sesuaikan dengan yang ada di Indonesia. Nah, setidaknya seperti itu. Yang mana kita ambil dari kompilasi hukum Islam. Nah, dan yang perlu kita ketahui adalah bahwasanya di Indonesia ini dan terutama bagi umat Islam ya itu menganut sistem kekeluargaan patrilineal, yang mana sistem ini itu menisbatkan atau menghubungkan darah ya, menghubungkan keluarga, menghubungkan nasabnya itu melalui jalur bapaknya. Nah, maka dari itu di Indonesia ini yang orang-orang yang beragama Islam itu menjadikan wali nikah itu harus dari bapak, laki-laki. Nah, nanti wali nikah, kemudian saksi nikah itu juga jadi laki-laki. Nah, kemudian nafkah itu juga yang menanggung laki-laki. Nah, maka nanti ada memang beberapa ketentuan-ketentuan ya yang akan kita bahas, dan saya tidak membahas tentang detail dari kewarisan ini karena ya kita butuh waktu lama ya, mungkin bisa 1 semester itu untuk menjelaskan tentang fikih mawaris, bagian-bagiannya, kemudian cara membaginya bagaimana dan lain sebagainya. Tapi di sini saya mengambil inti-inti dari ketentuan waris Islam, kewarisan Islam ya, dalam hukum perdata di Indonesia. Nah, tidak usah berlama-lama, mari kita lanjutkan kuliah kita pada kesempatan kali ini. Oke. Yang pertama kita akan membahas tentang apa itu kewarisan. Jadi di sini saya tidak membahas tentang ilmu mawaris ya, atau faraid, atau ilmu waris, atau bagaimana cara membagi, enggak. Cuman di sini saya langsung mengaitkannya dengan apa itu kewarisan. Karena kewarisan ini kan menyeluruh ya, baik dari bagiannya, cara kemudian kalau ada masalah-masalah di dalamnya bagaimana. Nah, cuman memang tidak saya jelaskan semuanya. Oke, berdasarkan kompilasi hukum Islam, bahwasanya pasal 171 huruf A menyatakan bahwa kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan yang dinamakan tirkah kepada pewaris. Kemudian menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Nah, ini sebagai wujud dari kepedulian para ulama ya tentang keberlangsungan hukum Islam di Indonesia. Ya, setidaknya kita berjihadlah menerapkan hukum Islam itu di Indonesia bagaimana. Nah, bukan kita bikin hukum itu sendiri, enggak. Karena kan kita orang Islam kan diturunkan Al-Quran dan hadis. Sehingga memang harus kita berpaduan kepadanya. Nah, maka dalam kewarisan di sini, yang namanya pemindahan hak pemilikan harta itu harus jelas. Yang pindah haknya itu barangnya apa saja, kemudian siapa yang berhak menerimanya, kemudian berapa bagiannya. Nah, itu ya. Oke. Selanjutnya, sedangkan pewaris dalam KHI 171 huruf B ya, orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Nah, yang namanya pewaris itu. Jadi dia
dinyatakan pada saat meninggal atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan. Karena istilahnya yang namanya meninggal itu kan ada dua kategori hukumnya. Yang pertama meninggal hakiki. Hakiki itu ya kita lihat jasadnya, kita tahu jasadnya, kita tahu kuburannya, kita tahu dia ngubur. Nah, gitu. Memang benar-benar meninggal. Yang kedua adalah meninggal secara hukmi. Kalau hukmi itu kita nggak tahu meninggalnya di mana. Misalkan kecelakaan pesawat terbang, gitu kan, nggak tahu jasadnya ini meninggal atau enggak. Nah, misalkan sudah berapa tahun tidak diketahui keberadaannya, ya, maka pengadilan akhirnya memutuskan untuk menghukuminya meninggal. Nah, kemudian beragama Islam. Nah, beragama Islam jelas ya di sini namanya kompilasi hukum Islam itu ya, yang meninggal itu ya harus pewaris itu harus beragama Islam. Kemudian meninggalkan ahli waris, harus ada ahli warisnya. Nah, siapa saja ahli waris ya, nanti ya. Nah, kita akan bahas sebentar nanti. Dan harta peninggalan. Kalau nggak punya harta peninggalan, ya bukan pewaris. Gitu ya. Waris dalam arti hukumnya ya, bukan. Kalau nggak punya harta peninggalan. Oke. Selanjutnya, sedangkan dalam pasal 171 huruf C bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris. Jadi, ahli waris ini siapa? Pertama, dia punya hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris. Kemudian beragama Islam. Dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Ini. Pertama tadi ya, punya hubungan darah. Anak, istri, bapak, ibu, kakek, nenek, gitu ya. Nah, kemudian istri, gitu ya, cucu, keponakan, gitu ya. Nah, kemudian beragama Islam. Nah, ini masalahnya beragama Islam dilihat dari apanya, kan gitu. Karena kan yang namanya Islam ini kan, setiap mazhab punya definisi sendiri-sendiri ya. Mana ada yang ke Islam. Nah, Islam itu apa maksudnya di sini? Yaitu yang dia punya identitas, berdasarkan identitas. KTP-nya Muslim, KTP-nya tulisannya beragama Islam, walaupun tidak pernah sholat gitu ya. Tulisannya Islam. Atau pengakuan, nah, dia ngaku, oh saya agama Islam. Nah, atau amalan, oh kok dia dilihat kok sholat, baca Quran, berarti kan orang Islam, gitu ya. Kemudian dan kesaksian. Orang-orang bersaksi kalau dia itu memang agamanya Islam. Nah, kemudian selanjutnya tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, yaitu membunuh. Jadi misalkan dia anaknya gitu ya, anaknya juga beragama Islam, tapi dia yang membunuh bapaknya, otomatis anak ini nggak mendapatkan warisan. Atau mencoba membunuh. Nah, yang kedua mencoba bunuh. Dia berusaha membunuh bapaknya. Dalam artian begini, mencoba membunuh itu misalkan menyuruh orang lain untuk membunuh bapaknya. Atau memang sengaja mau mencoba membunuh bapaknya, dia nggak dapat warisan. Tidak disebut ahli waris dalam kompilasi hukum Islam. Nah, gitu ya. Kemudian menganiaya. Kok ada ya? Anak menganiaya bapak atau ibunya atau neneknya atau kakeknya kan gitu. Menganiaya pewaris, dia tidak dapat warisan. Menfitnah yang hukumannya 5 tahun atau lebih pewaris. Maksudnya dia itu sebenarnya ahli waris, tapi dia ternyata pernah memfitnah, ya, memfitnah pewaris, fitnah bapaknya atau ibunya, dan fitnahan itu hukumannya lebih dari 5 tahun atau lebih dari 5 tahun. Nah, itu tidak dapat warisan, atau istilahnya dia dihapus dari daftar ahli waris. Ya kalau dalam Islam kan ada namanya al-wala. Al-wala itu istilahnya si pewaris ini dia itu pernah
memerdekakan budak, dan budak ini setelah merdeka dia tidak punya anak, tidak punya istri, tapi punya harta. Makanya yang mewarisi hartanya itu adalah yang dulu yang memerdekakannya. Kalau sekarang kan budak nggak ada. Nah, gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Jadi yang namanya harta peninggalan itu ya yang memang dimiliki dia gitu loh, walaupun tidak di tangan dia. Gitu. Misalkan apa? Ya mobilnya disewa. Nah, mobilnya milik dia, milik ayahnya misalkan disewa. Maupun hak-haknya apa? Misalkan hak-hak itu kayak pensiunan gitu ya. Itu kan hak-hak asuransi, itu kan hak-hak itu. Itu namanya harta peninggalan dan harus dibagi gitu ya. Nah, misalkan ini atau pesangon, nah gitu kan banyak itu kayak gitu. Nah, oke, selanjutnya. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dan harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya. Biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat. Jadi harta warisan itu ya, itu dibagi setelah ini. Jangan istilahnya gini, bapak meninggal gitu kan misalkan ya. Nah, kemudian langsung kita bagi. Oh, enggak. Ditanya dulu ini, apakah bapaknya itu punya tanggungan? Ya tanggungannya dibayar dari harta peninggalannya. Gitu ya. Terus kemudian apakah tanggungan itu macam-macam ya, enggak hanya hutang ya. Atau punya hutang. Kemudian tanggungan rumah sakit, misalkan dia sakit lama di rumah sakit, gitu kan. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah biaya pengurusan ijazah. Nah, biaya pengurusan jenazah. Biaya pengurusan jenazah. Ya, otomatis kan ya namanya meninggal kan biaya pengurusan jenazah ini otomatis milik tanggungan dari mayit itu sendiri. Nah, terus misalkan kalau tahlilannya itu uang dari mana, Pak? Boleh nggak uang dari mana? Dari si mayit. Nah, dilihat kalau masih ada anak yatim, ya, anaknya yatim terus meninggal bapaknya, dia masih punya anak yatim yang belum balik, belum bisa bekerja atau masih sekolah, nggak boleh. Jangan dari harta peninggalan bapaknya, gitu ya. Karena nanti akhirnya memakan haknya anak yatim. Nah, gitu. Oke. Selanjutnya, nah kita akan membahas tentang siapa saja ahli waris. Jadi kan ahli waris itu kriterianya kan apa saja sudah ya. Nah sekarang siapa saja sih yang masuk ahli waris dari orang-orang sekitar kita ini? Nah kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari, nah ini pasal 174. Yang pertama menurut hubungan darah. Siapa saja mereka? Satu, golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Nah, ini pasti dapat ini ya. Ini Pak pasti dapat. Ini ada bagian sendiri. Ada bagian sendiri. Bukan pasti dapat, tapi ada bagian sendiri. Nah, kemudian dari golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek. Nah, ini adalah golongan perempuan yang ada bagiannya, tapi belum mesti dapat. Itu ya, itu yang diingat-ingat. Kemudian selanjutnya, menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Jelas ya, ya dudanya atau jandanya itu dapat bagian warisan. Nah, apabila semua ahli waris ada, ini tadi semuanya ada ini tadi ya, maka yang berhak mendapat warisan hanya satu, anak, ayah, ibu, jandanya atau istrinya ya, dan dudanya atau suaminya. Jadi cuma berapa ya?
1, 2, 3, 4, 5. Cuma 5. Ini pasti dapat, gitu ya. Pasti dapat, karena ini lingkaran inilah yang paling dekat. Kan gitu, paling dekat dengan diri kita itu kan ya suami kita atau istri kita, anak kandung kita ya. Yang darah ini ya saudara, ayah dan ibu. Kalau kakek nenek itu sudah terlewat, gitu ya, terlewat. Nah, maksudnya kakek nenek itu kan kita terhalang ayah dan ibu, gitu. Nah, kemudian sedangkan ukuran atau bagian yang dipakai adalah, nah ini kan semua ini kan punya takaran masing-masing kan gitu ya, punya takaran masing-masing, bagiannya ayah berapa, anak laki-laki berapa, saudara laki-laki berapa, saudara perempuan berapa, ibu berapa. Nah, takaran yang dipakai itu adalah setengah, seperempat, maksudnya setengah harta warisan, seperempat harta warisan gitu ya. Sepertiga, seperenam, seperdelapan, 2/3, dan sisa atau asobah. Namanya asobah, sisa. Sisa dari apa? Dari pembagian harta warisan tadi. Nah, jika ahli waris ada anak laki-laki dan perempuan, baik terserah itu ya anak laki-laki perempuannya, mau laki-lakinya 1, perempuannya 5, atau dibalik, anak laki-lakinya 5, perempuannya 1, atau anak laki-lakinya 1, perempuannya 1, maka pembagiannya menggunakan perbandingan, yaitu 2/1. Maksudnya apa? Laki-laki itu 2 bagian, perempuan 1 bagian. Jadi caranya nanti, misalkan seorang ayah meninggal ya, kemudian dia meninggalkan 1 istri gitu ya, meninggalkan 1 istri, 1 anak laki-laki, 2 anak perempuan, misalkan begitu ya. Nah, gimana cara baginya? Cara baginya, istri dikasih dulu bagiannya. Nah, gitu. Tidak langsung dibagi semua gini, istri dikasih dulu bagiannya. Setelah istri dapat bagiannya, hartanya nanti dikurangin bagiannya istri. Lalu, sisa hartanya itu dibagi 2/1 antara anak laki-laki ini dan 2 perempuan ini. Gitu ya, laki-laki ini dan 2 perempuan ini. Nah, itu cara baginya. Nah, gitu ya, kalau ada anak laki-laki dan perempuan itu punya. Oke, selanjutnya beberapa ketentuan lainnya. Nah, ini penting ya, ada beberapa ketentuan lainnya ya. Yang pertama, aul. Nah, apa itu aul? Yaitu bertambahnya jumlah harta waris dari yang telah ditentukan dan berkurangnya bagian para ahli waris. Sebab ashab furud banyak sehingga harta yang dibagikan habis, padahal di antara mereka ada yang belum mendapatkan bagian. Maksudnya begini, kalau kita menggunakan kayak tadi ya, setengah, seperempat, 1/8, 1/6. Nah, itu kan misalkan saja. Misalkan itu ada anak perempuan, ada ibu, ada cucu laki-laki, kan gitu kan, meninggalkan cucu laki-laki dan sebagainya. Loh, ternyata gitu ya, ketika kita jumlahkan itu bukan istilahnya 100/100 atau 10/10, enggak. Tapi ternyata 12/10 gitu. Nah, akhirnya kan loh, ini kan buat bagi ini kebanyakan, yang dibagi terlalu kecil. Nah, itu akhirnya namanya diaulkan. Selanjutnya, kita bahas rot dulu ya. Yang kedua adalah rot, yaitu suatu keadaan para ashab furud telah menerima haknya masing-masing, tetapi masih ada harta warisan yang tersisa, dan tidak ada lagi kerabat lain sebagai asobah atau sisanya. Maka sisa harta tersebut diberikan atau dikembalikan kepada ashab furud sesuai dengan bagian masing-masing. Jadi gini, maksudnya rot itu adalah, misalkan ya gini, ada seorang meninggal. Ketika seseorang itu meninggal, dia meninggalkan 1 anak perempuan dan 1 orang istri, gitu ya, meninggalkan 1 orang perempuan dan 1 orang istri. Nah, ternyata istri ini cuma dapat 1/6 aja dari hartanya. Lalu terus sisanya, anak perempuan ini cuma dapat katakan setengah, gitu ya, setengah dari harta. Lalu kan masih ada sisanya. Nah, itu namanya rot, gitu ya. Karena yang makan sisa ini itu laki-laki, baik kakek, bapak,
ataupun anak laki-laki, ataupun cucu laki-laki. Itulah yang menghabiskan warisan keluarga. Maksudnya sisanya itu nggak ada, dimiliki dia semua. Dan untuk lebih jelasnya sebenarnya tentang aul, rod, kemudian cara menghitungnya dan lain sebagainya, silakan lihat di video saya tentang fikih mawaris, ya, mata kuliah fikih mawaris itu sudah saya jelaskan, contoh-contohnya, kasus-kasusnya sudah saya jelaskan, bagian-bagian, cara menghitung, rod, aul, dan lain sebagainya. Nah, silakan disimak di video tersebut. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya, 3 sistem penggantian tempat pasal 185. Apa sistem penggantian tempat ini? Yaitu ahli waris yang meninggal lebih dulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. Nah, jadi gini adik-adik. Misal saya punya ini ya, saya contohkan saja keluarga ibu saya itu, ketika nenek saya meninggal, ya, itu ternyata didahului oleh anaknya. Jadi ada 5 lebih ya saudara ibu saya itu. Terus 2 orang itu meninggal dulu daripada nenek saya. Akhirnya apa? Seharusnya, ini kalau misalkan mereka masih hidup kan gitu kan, mereka dapat warisan dari nenek gitu. Cuman karena mereka sudah meninggal semua, secara hukum Islam sebenarnya tidak dapat warisan dari nenek. Karena kan yang namanya ahli waris itu kan syaratnya harus hidup, dan yang pewaris itu adalah dia sudah meninggal. Nah, kalau dalam Islam tidak boleh, tidak dapat maksudnya. Cucu dari anak yang meninggal ini nggak dapat. Tapi dalam kombinasi hukum Islam boleh. Jadi anak atau cucu ini menggantikan kedudukan bapaknya atau ibunya sebagai anak dari neneknya. Nah, gitu. Nah, tentu dengan syarat-syarat dalam pasal 173 tadi ya, dia bukan yang membunuh atau mencoba membunuh atau dia menganiaya atau dia memfitnah, intinya begitu ya. Nah, kalau dia ketahuan membunuh ya jangan jadi jangan jadi ahli waris gitu ya. Nah, selanjutnya, bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Jadi ya intinya dia hanya menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai penerima harta warisan. Gitu. Bukan berarti dia nanti lebih banyak bagiannya, enggak. Dia hanya menggantikan kedudukan orang tuanya karena orang tuanya meninggal terlebih dahulu daripada neneknya atau daripada kakeknya. Nah, gitu. Sedangkan dia kan ya punya anak. Nah, ini kan istilahnya perpaduan ya antara adat istiadat ya. Perpaduan antara adat istiadat dan hukum Islam. Karena ya bayangkan saja misalkan ya, bapaknya meninggal dahulu, kemudian dia sudah keluarganya itu miskin, bapaknya meninggal terlebih dahulu, kakek neneknya orang kaya dan saudara-saudara kaya, kemudian dia ternyata nggak dapat apa-apa dari neneknya itu karena ayahnya atau ibunya meninggal dahulu. Nah, ya kan seperti ini kayak nggak pas ya. Gitu. Makanya dibikin aturan yang seperti ini. Nah, selanjutnya adalah adanya prinsip musyawarah dalam pembagian warisan, pasal 183, bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya. Jadi begini adik-adik, kalau kita tadi membahas tentang pembagiannya ya, itu kan saya mengatakan tadi bahwasanya laki-laki itu adalah bagiannya 2 kali daripada bagiannya perempuan. Nah, ini kan menurut kita kita ini kan manusia ya. Menurut kita kan tidak adil. Masa perbandingannya laki-laki dan perempuan kan 2:1. Jadi laki-laki dapat 2 bagian, wanita dapat 1 bagian. Nah, untuk menyiasati itu, karena kan kita istilahnya ini kan ayat Quran ya. Landasannya itu kan dari ayat Al-Quran, walidzakari mislu hazil unsayain. Nah, ini tidak bisa ditafsiri yang lain gitu. Ya perbandingannya 2:1 antara laki-laki dan
perempuan. Lah terus gimana ini? Menurut kita yang manusia kan tidak adil itu. Masa apalagi nanti misalkan ya sudah perempuannya ini saudaranya cuma satu, ya kan? Nah ternyata dia yang miskin lagi, gitu kan? Yang saudara-saudara yang laki-laki ini kan kaya-kaya, misalkan begitu kan tambah kasihan gitu loh. Bagiannya sedikit. Nah, terus gimana? Nah, ini menurut saya dalam konteks apa namanya ini ya, kompilasi hukum Islam itu mempunyai cara, yaitu dimusyawarahkan. Jadi tetap bisa dibagi rata, tapi tetap kesepakatan ya, dimusyawarahkan ya. Salah satu saja tidak mau, tidak bisa. Ini misalkan nih 5 anak ya, 5 anak, terus ada anak perempuan yang paling terakhir atau terserah, yang paling salah satunya ada anak perempuan. Caranya gimana biar ini adil rata semua? Nah, musyawarah caranya. Musyawarah kelima orang ini musyawarah. Musyawarahnya adalah gimana ini? Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya. Jadi dibagi dulu. Harta itu dibagi dulu secara bagian-bagiannya. Dia harus tahu bagian-bagiannya masing-masing. Si A bagiannya berapa, si B misalkan nominalnya 1 miliar kan gitu kan. 1 miliar. Nah, ketika nominal 1 miliar berarti yang laki-laki ini berapa ini. Kalau dibagi secara Islam tadi, secara perbandingan 2:1. Nah, setelah tahu bagiannya masing-masing, kan yang perempuan ini bagiannya paling kecil, gitu kan. Nah, atas kesadaran, atas musyawarah, dari atas kerelaan dari keempat saudara laki-lakinya ini, dia akan memberikan sebagian sebagian warisannya kepada perempuan ini, kepada adiknya yang perempuan ini, sehingga nanti bagiannya yang perempuan ini sama dengan saudara-saudara yang lain. Kan tinggal ngitung aja bagiannya berapa, kan gitu ya. Nah, cara itu boleh, tapi kan harus menyadari. Dia harus menyadari dulu, semuanya harus tahu bagian-bagiannya dulu. Secara 2:1 tadi. Jadi istilahnya, dia menggugurkan kewajiban dengan perintah dari ayat tadi untuk membagi bagian antara laki-laki dan perempuan 2:1. Kemudian dengan kesadarannya, kan kewajibannya sudah gugur nih setelah tahu bagiannya kan. Oh, bagian saya di rumah ini itu sebesar misalkan 25%. Saudara yang laki-laki lain 25%, 25%. Nah, yang perempuan kan harus setengahnya dari 25, 12,5%. Karena kasihan gitu loh. Nah, tak kasihkanlah berapa persen dari bagian ini ke yang perempuan. Tak kasihkan lagi saudara kedua juga begitu. Ketiga begitu sehingga rata sama. Nah, berarti kan dia sudah tahu dulu, sudah dibagi dulu secara kewajiban dari Al-Quran tadi, dari hadis tadi, dia sudah tahu dapatnya berapa, bagiannya berapa sudah tahu karena sudah membagi dengan secara Islam tadi. Setelah itu mau musyawarah, mau ngasih bagian ke yang perempuan ya terserah dia. Makanya ketika satu saja nggak setuju, nggak mau ngasih yang perempuan ini, satu ini, ya nggak bisa, gitu loh. Kecuali yang lain juga dia rela, gitu. Rela bagiannya lebih banyak juga diambil yang perempuan. Gitu ya. Oke, itu salah satu caranya agar dirasa bahwasannya hal tersebut adil, gitu loh. Pak, berarti Islam tidak adil. Ya, sekarang siapa yang mau bilang berani Al-Quran itu nggak adil? Kan nggak mungkin. Warisan itu harta panas, kok. Ya, warisan itu harta panas. Oke, selanjutnya, pembagian waris tidak mesti harus membagikan bendanya secara fisik. Pasal 189 KHI mengatur tentang pembagian warisan yang berupa lahan pertanian yang luas kurang dari 2 hektar yang harus dipertahankan dan dimanfaatkan bersama atau dengan membayar harga tanah sehingga tanahnya tetap dipegang oleh seorang ahli waris saja. Jadi namanya barang warisan itu nggak harus dibelah, enggak. Yang dibelah itu nilainya, yang dibagi nilainya, bukan barangnya. Gimana mau dibelah? Nggak bisa. Ya, apabila harganya berapa, nanti siapa yang mau nombok, ya nanti bahasa Jawanya kan disusui kan. Jadi nggak harus membagi bendanya secara
fisik. Lah perusahaan mungkin bisa saham-sahamnya gitu bisa. Lah fisiknya kan tetap nggak bisa. Nah, gitu ya. Nah, adik-adik sekalian, ingat ya bahwasanya warisan itu adalah harta yang kita tidak pernah berusaha, kita tidak pernah bekerja, kita tidak keluar keringat untuk mendapatkannya. Nah, maka harta warisan itu adalah dapat dibilang ya harta panas gitu ya. Panas dalam artian kalau kita mendapatkannya tidak sesuai dengan aturan Allah, ya tidak bertahan lama gitu. Uang dengan sesuai dengan aturan Allah jangan nggak bertahan lama. Karena kan kita kan nggak bekerja untuk mendapatkannya. Nah, maka dari itu hati-hatilah dengan warisan dan terimalah apa bagiannya karena itulah nanti yang akan bermanfaat dan berkah buat kita. Nah, itu adik-adik sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang kurang ya, ada yang salah, silakan tulis di dalam komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.